Bersama dengan Bunda Maria pada sore hari ini, kami mau mempersembahkan serangkaian doa-doa kami atau permohonan doa-doa yang kami panjatkan. Semoga apa yang kami panjatkan, apa yang kami mohonkan, doa-doa kami ini dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaran putranya Yesus Kristus serta keibuan Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Pada sore hari ini adapun intensi doa yang kami persembahkan bersama dengan Bunda Maria. Yang pertama, intensi doa kami berdoa bagi gereja Paroki Kristus Raja Andala saat ini. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat dan rahmat-Nya agar gereja kami saat ini boleh menjadi saluran rahmat bagi banyak jiwa-jiwa serta membawa jiwa-jiwa menuju pada keselamatan-Mu yang kekal. Dan intensi wujud doa yang kedua, kami berdoa bagi keluarga-keluarga Katolik yang ada di paroki ini. Semoga berkat dan rahmat Tuhan senantiasa menuntun, mendampingi keluarga-keluarga Katolik yang ada di paroki ini, agar kelak dapat mencontoh keluarga kudus Nazaret yang menjadi pengharapan kita sebagai orang beriman. Dan intensi yang ketiga, kami berdoa mohon rahmat Allah untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Amin. Nah, itulah intensi doa yang kami persembahkan sore hari ini. Marilah kita siapkan hati kita membuka doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita kembali ambil peristiwa gembira,
Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elizabeth. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore.
Selamat sore Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada hari Minggu biasa ke-29 ini, bersama Gereja Universal kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ke-98. Pada kesempatan ini kita diajak untuk mengingat kembali panggilan kita sebagai murid Kristus melalui pembaptisan untuk menjadi seorang misionaris, melalui doa, partisipasi dalam Ekaristi, dan melalui pemberian diri dalam pelayanan misi. Pesan Paus Fransiskus untuk Hari Minggu Misi Sedunia tahun ini merefleksikan tema "Pergi dan undanglah semua orang ke perjamuan itu". Paus Fransiskus menggarisbawahi pentingnya misi universal gereja yang bersifat inklusif dan mengundang semua orang tanpa terkecuali untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Misi gereja harus dijalankan dengan sukacita, kemurahan hati, dan rasa hormat. Bersama Paus Fransiskus dan Gereja Universal, kita bersama-sama berusaha untuk menjadi pembawa damai dan bersukacita dalam keharmonisan di tengah keberagaman. Mari kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Hari Minggu Misi Sedunia ke-98. Kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, teguh hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Kami berserah diri, semoga Gusti menuai berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, teguh hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuai berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-29 di tahun B, dan sekaligus juga pada hari Minggu ke-29 kita merayakan Hari Minggu Misi yang kita rayakan pada hari ini, yang dikhususkan bahwa setiap tahun bagi umat Katolik di seluruh dunia untuk mengingat dan memperteguh komitmen tentang tugas murid Kristus sebagai misionaris yang siap mewartakan kabar baik tanpa kenal batas. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan kita akan pentingnya sikap rendah hati
dalam pewartaan misi dengan menempatkan diri sebagai seorang pelayan bagi semua orang. Sejalan dengan pesan Injil ini, Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang terbuka, melayani semua orang tanpa pandang bulu, dan berusaha menampilkan warta kerajaan Allah dalam tindakan hidup kita setiap hari. Dengan merenungkan dan merefleksikan, pergilah dan undanglah semua orang ke perjamuan itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sejauh mana kita sungguh berperan untuk menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah bagi setiap orang yang kita jumpai, baik bagi anak-anak kita maupun bagi orang muda, orang dewasa, orang tua atau siapa saja yang kita jumpai. Mari dapatnya kita heningnya dari hal ini, serta mensyukur rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentunya kita bersyukur juga bersama saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya yang kita bawa dalam doa-doa kita pada hari ini, utamanya Ibu Heliana Moslinda yang merayakan hari ulang tahun pada tanggal 15 Oktober kemarin dulu, dan juga kita tetap memberi doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, serta mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang atau yang kita intensikan pada kesempatan ini, yaitu Bapak Jeffrey Hongadi yang sudah 49 hari dipanggil oleh Tuhan dari antara keluarga, Fransiskus Sofian Halim 9 tahun yang lalu, Anastasia Tince Kumala 20 tahun yang lalu, Teddy Gunarko 15 tahun yang lalu, Korintus Tenardi, dan juga Lili Nios 7 bulan yang lalu, Hari Nios 2 tahun lalu, Andri Leo 5 tahun yang lalu, Tung Suang Ciu 4 tahun yang lalu, dan Arifin Usain yang meninggal pada tanggal 4 Oktober yang lalu. Mari supaya kita semakin layak merekam peristiwa penyelamatan di hadapan Allah, kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengesani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memanggil kami untuk mengenal kasih dan keselamatan-Mu, serta mengundang semua orang ke dalam pesta perjamuan. Kami mohon, bantulah kami untuk memahami tugas kami sebagai misionaris kasih-Mu dan terbuka terhadap cara-cara baru dalam mewartakan karya-Mu yang mengagumkan. Dengan demikian, seluruh umat-Mu sungguh semakin Kau sempurnakan dalam perjamuan kudus-Mu yang abadi. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, juga mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga pendampingan nyatakan kepadanya, baik oleh dokter, perawat, saudara saya menanganinya, mereka memperoleh kembali kekuatan, terlebih mereka yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami, sang keluarga kami yang kami intensikan secara khusus juga pada kesempatan ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dulu mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita,
seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima, tetapi hal duduk di sebelah kananku, duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-98, sebenarnya ada pesan Paus Fransiskus untuk Hari Minggu Misi Sedunia di tahun 2024 ini, tetapi isinya cukup panjang dan itu ada 8 halaman. Maka dari 8 halaman itu kiranya kita ambil beberapa bagian yang boleh menjadi bagian permenungan kita secara garis besarnya saja. Yang pertama, bahwa tema yang dipilih untuk Hari Minggu Misi Sedunia tahun ini diambil dari perumpamaan Injil tentang perjamuan kawin. Di dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Di sana digambarkan hal ini dan diambil salah satu teks dari itu. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin ini. Berada pada ayat 9. Dengan merenungkan bagian teks ini dalam konteks perumpamaan dan kehidupan Yesus sendiri, kita dapat melihat beberapa aspek penting dalam evangelisasi, pewartaan. Hal ini muncul khususnya pada saat yang tepat bagi kita semua sebagai murid yang diutus Kristus, yaitu pada tahap akhir perjalanan sinode ini, sesuai dengan moto sinode,
persekutuan, partisipasi, misi yang merupakan atau yang berupaya membuat gereja kembali ke fokus pada tugas utamanya, yaitu pewartaan Injil dalam dunia saat ini. Maka ada 3 bagian subtema yang ditawarkan untuk direnungkan: pergilah dan undanglah. Kemudian datanglah ke perjamuan kawin. Kemudian yang ketiga adalah semua orang dipanggil untuk ikut ambil bagian. Misi sebagai tindakan yang tidak kenal lelah mengundang orang lain ke perjamuan Tuhan itu. Maka dalam perintah Raja kepada hamba-hambanya kita menemukan 2 kata yang mengungkapkan inti misi, yaitu kata kerja, pergi keluar, dan mengundang. Pergi keluar, maka kita perlu mengingat bahwa para hamba sebelumnya telah diutus untuk menyampaikan undangan raja kepada para tamu dalam konteks perkawinan ini. Perjamuan sudah siap, kemudian undangan diedarkan, resmi, dan sungguh-sungguh itu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Sebagaimana pesta perkawinan itu semua tersaji, makanan yang sungguh-sungguh sangat lezat, dan tidak digambarkan sama sekali bahwa belum ada gambaran kekurangan anggur dan seterusnya. Digambarkan bahwa perkawinan itu sungguh menyajikan makanan yang lezat. Tetapi yang diundang tidak datang-datang juga. Akhirnya dalam teks itu dikatakan karena raja itu murka, maka dia menghancurkan kota itu, dan sesudah itu dia menyuruh hamba-hambanya lagi pergi ke desa-desa, ke tempat-tempat lain, ke persimpangan-persimpangan jalan, dan memanggil semua orang siapa saja untuk ikut di dalam pesta perkawinan itu. Demikianlah digambarkan. Maka yang ingin disampaikan di sana sebenarnya adalah pesta perkawinan itu sebagai suatu pesta yang tidak lagi mengenal duka dan derita. Perkawinan selalu digambarkan dengan kebahagiaan, karena itulah tujuan dari hidup perkawinan, yaitu untuk saling membahagiakan. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di sana dibutuhkan kerelaan hati kita untuk sungguh-sungguh melibatkan diri dan mengambil bagian di dalam kesenangan. Mungkin kita bisa masih mengingat bagaimana pada saat seorang bapa mengadakan syukuran perjamuan bagi anaknya yang hilang dan ditemukan kembali, tetapi anaknya satu tidak mau untuk ikut ambil dalam kebahagiaan itu. Sedikit gambaran ada di sana. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, nanti aplikasinya itu bagaimana dalam menghidupi hidup iman kita. Yang ingin disampaikan sehubungan dengan panggilan untuk semua adalah bahwa teman-teman yang terkasih diundang dalam kemurahan Tuhan. Siapa saja mau mengambil bagian. Kalau kita membaca secara keseluruhan seluruh konteks itu, pada saat pesta perkawinan itu sudah terlaksana, lalu yang mengadakan pesta berjalan, raja itu melihat bahwa ada seorang yang tidak berpakaian pesta, ditanya lalu tidak bisa menjawab. Akhirnya dikeluarkan dari pesta itu. Tentu itu juga punya makna bagi kita, bahwa sekalipun kita diundang semua, dari 100% yang hadir mungkin masih ada yang belum berpakaian pesta, dan itu juga tentu mengingatkan supaya kita dalam menanggapinya kita tetap mewaspadai dan berhati-hati mempersiapkan seluruh diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan ajakan pergilah dan undanglah, maka dari diri kita dituntut konsekuensi
sebagai orang yang mengikuti Kristus untuk siap sedia mau dan ingin menyatakan kebaikan dan warta baik bagi orang-orang lain siapapun yang kita jumpai tanpa kecuali. Seperti isi bacaan Injil pada hari ini, Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, dan kita sebagai pengikutnya dipanggil juga, kalau kita mau menjadi besar maka kita harus menjadi pelayan bagi semua orang tanpa kecuali, tanpa membeda-bedakan dan tanpa memilih. Itulah konsekuensi yang harus kita perjuangkan. Nah, dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh menyadari hal ini, maka kita boleh ikut ambil bagian dalam undangan Tuhan, yaitu perjamuan yang kudus dan abadi yang sudah kita mulai dalam dunia ini, dalam keaktifan kita mau dan ingin mengambil bagian, terlebih di dalam perjamuan kudus, perayaan Ekaristi yang senantiasa kita ikuti setiap saat. Sehingga kalau kita mengikutinya sejak dari awal dan sampai pada pengutusan, pada saat itu kita berjanji bahwa kita telah mengambil bagian dan bersedia juga untuk meneruskannya kepada orang-orang lain kita jumpai lewat perbuatan-perbuatan baik bagi sesama kita. Kemudian datang ke perjamuan kawin. Dimensi eskatologis dan ekaristi dari misi Kristus dan gerejanya menjadi penekanan. Dilambangkan dengan meja yang ditata dengan makanan lezat dan anggur berkualitas saat Allah akan menghancurkan kematian untuk selama-lamanya dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 8. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan datang ke perjamuan kawin itu, maka kita mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Datang di dalam perjamuan Tuhan, di mana kita melihat di atas altar Tuhan Yesus yang menjadi korban, seperti kita dengarkan dalam bacaan kedua hari ini. Dalam pengorbanannya di kayu salib dihadirkan kembali hal itu dalam perayaan Ekaristi, dan kita yang mengambil bagian, maka seluruh dosa-dosa kita dihancurkan untuk sungguh mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Tinggal bagaimana kita menyadari hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga perjamuan Tuhan Ekaristi Kudus yang kita ikuti tidak sekedar untuk ikut-ikut saja, tetapi sungguh-sungguh masuk dalam kedalaman bahwa dengan mengambil bagian kita akan menghancurkan kematian untuk selama-lamanya dan mengambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan yang akan disempurnakan dalam perjamuan surgawi kelak. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi cukup panjang untuk bisa merenungkan hal itu dalam proses perjalanan hidup kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa dari semua manusia kita dipanggil secara khusus juga untuk menyatakan itu bagi semua orang juga. Misi universal para murid Kristus dalam gereja yang sepenuhnya bersifat sinodal dan misioner, berjalan bersama untuk menuju kepada pesta perjamuan itu, karena keselamatan itu adalah sesuatu yang bersifat sosial dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita sebagai murid-murid yang diutus Kristus selalu mempunyai kepedulian yang tulus terhadap semua orang, apapun status sosial atau bahkan moral mereka. Perumpamaan tentang perjamuan memberitahu kita bahwa atas perintah raja, para hamba mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai, yang baik maupun yang jahat. Terlebih lagi orang-orang miskin, orang-orang berkebutuhan khusus, orang-orang buta dan orang-orang lemah. Dengan kata lain, saudara-saudari kita yang paling kecil, mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat adalah tamu istimewa raja, perjamuan kawin putranya yang telah Allah persiapkan selalu terbuka bagi semua orang karena kasihnya kepada kita masing-masing.
sangat besar dan tanpa syarat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes kita bisa menemukan hal itu. Maka setiap orang, pria dan wanita, diundang oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam rahmat-Nya yang mengubah dan menyelamatkan. Seseorang hanya perlu mengatakan ya terhadap anugerah ilahi yang cuma-cuma ini, menerimanya dan membiarkan dirinya diubah olehnya, mengenakannya seperti pakaian pesta yang pantas. Maka untuk semua, misi untuk semua membutuhkan komitmen semua orang. Kita perlu melanjutkan perjalanan kita menuju gereja yang sepenuhnya sinodal dan misioner dalam melayani pelayanan Injil. Sinodalitas pada dasarnya bersifat misioner dan sebaliknya misi selalu bersifat bersama-sama sinodal. Oleh karena itu, kerjasama misioner yang erat saat ini menjadi semakin mendesak dan diperlukan, baik dalam gereja universal maupun dalam gereja partikular, mengikuti jejak Konsili Vatikan II dan para pendahulunya. Saya merekomendasikan kepada semua keuskupan di seluruh dunia layanan dari lembaga-lembaga misi kepausan, karya kepausan. Layanan-layanan tersebut mewakili sarana utama yang dengannya umat Katolik sejak masa kanak-kanak telah dijiwai dengan pandangan yang benar, universal dan misioner, serta juga sebuah sarana untuk mengadakan pengumpulan dana yang efektif untuk semua misi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, dan kita bisa lihat dalam ajaran gereja. Oleh karena itu, kolekte pada hari Minggu misi sedunia ini di semua gereja lokal seluruh dunia diperuntukkan bagi dana solidaritas universal yang kemudian disalurkan oleh lembaga kepausan atau karya kepausan untuk penyebaran iman atas nama Paus demi kebutuhan semua misi gereja. Maka mari kita berdoa agar Tuhan membimbing kita dan membantu kita menjadi gereja yang lebih sinodal dan misioner, untuk maju bersama. Dan terakhir, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Maria yang meminta Yesus untuk melakukan mujizat pertamanya, tepatnya pada pesta perkawinan di Kana di Galilea. Dalam Yohanes 2 ayat 1-12, Tuhan menawarkan kepada pengantin baru dan semua tamu anggur baru yang berlimpah, sebagai gambaran akan perjamuan kawin yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk semua orang di akhir zaman. Marilah kita memohon perantaraan keibuannya bagi misi penginjilan para murid Kristus di zaman kini. Dengan sukacita dan perhatian penuh kasih dari Bunda Maria, serta dengan kekuatan yang lahir dari kelembutan dan kasih sayangnya, marilah kita terus maju untuk menyampaikan kepada semua orang undangan Raja Juru Selamat kita. Santa Maria, bintang evangelisasi, doakanlah kami. Roma, Santo Yohanes Lateran 25 Januari 2024, Pesta Pertobatan Santo Paulus. Demikian secara singkat saya sampaikan pesan Paus hubungan dengan Minggu Misi Sedunia. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, menanggapi semuanya itu, kita berdiri dan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah, Engkau mengendaki agar kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu Misi ini, kami datang kepadamu menyampaikan permohonan kami. Bagi Gereja Kudus, semoga Roh Kudus senantiasa menyadarkan para pewarta Injil bahwa rohlah yang menyentuh hati orang-orang yang mencari kebenaran dan bukan karena usaha manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kita, semoga pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat secara baik agar dapat mengolah dan memelihara bumi dengan bijaksana sehingga generasi mendatang dapat menikmati alam yang indah dan subur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga para misionaris selalu merasa gembira dalam tugas dan karya misi, serta dijauhkan dari rasa putus asa tatkala mengalami kesepian, kebimbangan, dan kebuntuan dalam karya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja ikut terlibat dalam aneka kegiatan gereja, baik di lingkungan paroki maupun keuskupan, melalui tindakan menabur kebaikan, berbagi kasih, dan solidaritas bagi teman yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga kita selalu berkobar-kobar dalam misi pelayanan gereja dan menjadi saksi kabar gembira Kristus dalam hidup kita setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bagi Ibu Heliana Moslinda yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 15 Oktober kemarin dulu. Semoga saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya ini semakin boleh menikmati kasih setiamu, rahmat kesehatan, kebahagiaan bersama seluruh keluarga, sukses dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan, sehingga berkat-Mu semakin melimpah dalam setiap usaha perjuangan kehidupan yang Kau percayakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepada mereka yang sakit, mereka memperoleh kekuatan yang kami percaya berasal daripada melalui orang-orang lain. Berikan kesabaran kepada mereka untuk menantikan penyembuhan itu, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya orang tua kami, Bapak Jeffrey Hongadi yang telah Engkau panggil 49 hari yang lalu, Lili Nios, Hari Nios, Andri Leo, Tung Song Chiu, Franciscus Sofian Halim, Anastasia Tince Kumala, Teddy Gunarko, Korintus Tenardi, dan Arifin Hussein. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga yang memperjuangkan persaudaraan di tengah dunia ini tetap kuat, sabar dan perjuangkan hidup dan menemukan
apa yang mereka dambakan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara panahlah kita hari ini menyampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah ya. Tuhan, kami mohon terimalah persembahan kami ini dan buatlah agar kami melayani dengan niat yang tulus, sehingga melalui rahmat pemurnian-Mu kami disucikan oleh misteri yang kami rayakan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nifa, serta semua uskup, semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami intensikan dalam perayaan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami dalam perayaan Ekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
dan bersama rohmu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, setelah disegarkan dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, kami mohon buatlah agar kami bertumbuh melalui keikutsertaan dalam karya pewartaan misi. Semoga karunia Roh Kudus-Mu senantiasa menopang kami untuk berani mengundang dan mengajak semua orang ke dalam perjamuan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 19 dan 20 Oktober 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 12 dan 13 Oktober 2024 sebesar Rp24.590.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp15.595.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp3.261.000. Sumbangan dari Yohanis dan Sinca Sinjai sebesar Rp1 juta. Dari Nonim sebesar Rp10 juta. Sumbangan bangku Sapa Bayo-Bayo dari Nonim sebesar Rp2 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Felix dan Vivi Hokil sebagai pengumuman yang ketiga, Jeffrianus Gadul dan Lensiana Suryanti Murni sebagai pengumuman yang ketiga, Denny Wijaya Wong dan Patricia Adriani Kwando. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Kredit Union Mekar Kasih mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota yang akan diadakan pada hari Sabtu sampai Minggu 2 dan 3 November 2024 pukul 6 sore sampai selesai. Kontribusi pendidikan sebesar 60.000 per orang. 5. Misa penutupan bulan Rosario diadakan pada hari Kamis
31 Oktober 2024 pukul 6 sore yang akan diawali dengan doa rosario pada pukul setengah 6 sore. 5. Misa Jumat pertama yang dirangkaikan dengan Misa Semua Orang Kudus diadakan pada Jumat 1 November 2024 pukul 6 sore dan akan dilanjutkan dengan salve. 7. Perayaan Misa Arwah Semua Orang Beriman akan dilaksanakan pada Sabtu 2 November 2024 pukul 8 pagi. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Masih ada tambahan penyampaian dari sekami. Dalam rangka Minggu Misi Sedunia, kami anak-anak sekami Paroki Kristus Raja Andalas menjual kue di samping gereja, yang mana hasil keuntungan dari penjualan kue akan kami sumbangkan buat adik-adik sekami yang berada di Paroki Pondok Dewata ke atas yang terletak di pedalaman Tanah Toraja. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk mendukung misi kami ini dengan membeli dagangan kami. Salam 2D, 2K, doa, derma, korban, dan kesaksian. Akhirnya mereka membuat pantun ini. Buah manggis, buah kedondong. Umat-umat yang manis, beli dagangan kami dong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu dari sekami. Kemudian seluruh kolekte kita pada hari ini akan dipersembahkan langsung ke Komisi Kepausan KKI, dan dari sana lalu dibagikan lagi kepada gereja yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan di daerah-daerah misi. Biasanya kita juga masih mendapat hal itu dari Roma. Jadi ada 12 kolekte itu yang dikirim dan masuk di keuskupan, 14 dengan tentu pengolahan yang ada di keuskupan selama 1 tahun, dan salah satunya adalah kolekte pada hari Minggu ini, juga minggu lalu itu Hari Pangan Sedunia. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kesempatan ini. Pengumuman tadi sehubungan dengan penutupan bulan Rosario dan disambung dengan Hari Semua Orang Kudus serta doa untuk semua arwah di awal bulan November tanggal 1 dan tanggal 2. Sengaja kami umumkan 2 kali paling tidak, minggu depan masih akan diumumkan terakhir. Sehubungan dengan doa untuk arwah semua umat beriman, seperti biasanya sudah memungkinkan bisa dikasih masuk, tapi baik kalau itu mungkin minggu depan itu dimasukkan. Kami sangat mengharapkan bahwa nanti mungkin tidak semua ditulis, tetapi itu ditulis saja misalnya 3-4 orang. Misalnya saya intensi doa untuk mendoakan arwah dari Pastor Agus untuk kedua orang tua ini dan itu dan seluruh keluarga. Jadi 3-4 orang saja kita tulis, nanti disambung dan seluruh keluarga. Karena pengalaman selama ini biasanya 45 menit itu kita bacakan sebelum perayaan Ekaristi, karena ribuan yang kita doakan. Sementara yang kita bantu dalam doa mungkin tidak sampai 1000 yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Sekali lagi baik bahwa itu disebut saja misalnya orang tua, anak kita atau apa, dan seluruh keluarga, supaya itu karena kita akan doakan tentunya dalam perayaan Ekaristi kami membantu
Mudah-mudahan dalam perjamuan kudus Tuhan mereka sungguh diikutkan apa yang siapa-siapa yang kita doakan tentunya. Saya kira itu sehubungan dengan doa Arwo nanti pada tanggal 2. Dan tadi sudah ada pengumuman bahwa pada pagi hari di tanggal 2 itu kita misa jam 8, sorenya itu tetap diintensikan. Tetapi perayaannya sudah menjadi perayaan seperti yang kita rayakan itu malam minggu. Jadi perayaan bukan lagi pada semua orang beriman, tetapi tinggal diintensikan. Saya kira itu yang saya berikan sedikit keterangan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan ini, seluruh petugas liturgi, lektor, pembaca, pemazmur, dirijen organis, misioner, prodiakon, kolektan, kita semua yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan kita, kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang senantiasa memperhatikan dan persiapkan semuanya, serta semua yang mengambil bagian membersihkan gereja pada hari Sabtu, rukun dan wilayah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Segarkan air, hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi. Segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan